نهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بالعروة الوثقى من التوحيد وتمسكوا بالتقوى للملك المجيد واعلموا أن حياة العبد من غير تقوى الله عن التوفيق بعيد. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, terakhir ini kita berada dalam situasi dan kondisi yang masih diliputi oleh keprihatinan, baik karena pandemi COVID-19 masih meninggi, mengintai dan mengancam kehidupan kita, maupun karena situasi kehidupan kebangsaan dan keumatan masih diliputi oleh masalah, ujian, cobaan dan tantangan. Secara internal kita umat Islam masih terus-menerus berjuang, bahkan berjibaku memperbaiki diri, memperkuat infrastruktur kehidupan umat dalam berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Masih terdapat masalah, ujian, cobaan dan tantangan yang tidak mudah untuk kita atasi. Sementara itu, secara eksternal juga kita tengarai, kita rasakan ada gejala dan gelagat yang tidak suka kepada Islam dan umat Islam, atau apa yang disebut dengan Islamofobia, tidak hanya di luar negeri tapi juga di dalam negeri. Kita bahkan menyaksikan secara kasat mata ada upaya yang ingin mendiskreditkan Islam dan umat Islam, yang ingin menghilangkan jejak Islam dalam kehidupan, dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan dan negara Pancasila ini. Bahkan yang sangat berbahaya dan harus kita tolak, ada upaya untuk menyapih Pancasila dari agama atau memisahkan agama dari Pancasila. Padahal sesungguhnya Pancasila itu sangat dekat dengan agama, khususnya Islam, dan bahkan dapat dikatakan Pancasila mengandung nilai-nilai Islam. Tak kurang dari Syekh Al-Azhar Profesor Dr. Ahmad Muhammad At-Thayyib yang pernah datang memberikan pidato kunci pada pertemuan puncak ulama dan cendekiawan muslim sedunia tentang wasatiyat Islam di Bogor pada awal Mei 2018, ada mengatakan bahwa al-mabadi al-khamsa dzatu qiyamin islamiyah,
bahwa Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia adalah mengandung nilai-nilai Islam. Ketuhanan yang Maha Esa tidak lain adalah tauhid. Dan sila-sila berikutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, sampai yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah nilai-nilai Islam. Khususnya yang terakhir, Islam adalah dinul adalah, agama keadilan yang menyuruh kita untuk menegakkan keadilan. Belum lagi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 menyatakan negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Inilah dasar dan pijakan keagamaan dalam dasar negara kita, dan sekaligus siogianya menjadi dasar dan rujukan dalam kita membangun bangsa dan negara ini. Tapi kita ketahui terakhir ada fakta di depan mata yang ingin mempertentangkan agama dengan Pancasila, Islam dengan Pancasila, seperti dalam pertanyaan tes wawasan kebangsaan untuk karyawan KPK. Mana yang kau pilih? Agama Islam ataukah Pancasila? Jelas ini pertanyaan yang tidak sesuai dengan agama dan tidak sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Inilah contoh-contoh dari upaya gelagat dan gejala yang ingin mendiskreditkan Islam dan umat Islam, padahal negara ini terbentuk atas dasar darah para syuhada yang telah berjuang melawan penjajahan Belanda, yang berjuang menegakkan kemerdekaan, bahkan 73 kesultanan Islam di Nusantara, dari Aceh hingga Tidore, dengan rela, dengan ikhlas mengintegrasikan diri pada Republik tercinta semata-mata untuk adanya kebersamaan kita. Padahal 73 kesultanan, sebuah kekuasaan politik Islam yang real yang ada di Nusantara ini, namun dengan keikhlasan mereka mengintegrasikan diri pada Republik. Begitu pula di awal kemerdekaan para tokoh Islam dengan rela, dengan kenegarawanan bersedia menghilangkan 7 kata pada Piagam Jakarta, ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti sekarang. Maka tidak salah kalau dulu ada seorang menteri bahwa mengatakan bahwa Pancasila itu adalah hadiah terbesar umat Islam bagi Republik ini. Ini bukti sejarah. Namun sekarang ada upaya ingin menghilangkan jejak-jejak Islam dalam sejarah kebangsaan kita, bahkan ingin meminggirkan umat Islam dari kehidupan nasional, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik. Saudara-saudara sidang Jumat yang terhormat, bagaimana kita menghadapi ini semua? Apa yang harus kita lakukan secara bersama-sama? Tentu jawabannya adalah umat Islam jangan pernah ragu untuk mengakui negara Pancasila, bahwa negara Pancasila bagi kita umat Islam adalah darul ahdi wasyahadah, negara kesepakatan dan negara pembuktian. Telah menjadi kesepakatan para pendahulu kita, para tokoh-tokoh Islam, dan Al-Quran menganjurkan kepada kita aufu bil uqud, yaitu berpegang teguhlah pada janji-janji kalian. Dan tentu juga sebagai darus syahadah, negara Pancasila adalah negara pembuktian. Kita umat Islam harus menjadi syuhada, litakunu syuhada 'alan nas,
menjadi bukti, menjadi saksi dalam arti kita bertanggung jawab untuk mengisi negara Pancasila ini dan sekaligus mengawal negara Pancasila dari berbagai upaya yang ingin menghancurkannya, yang membuka pintu kepada ideologi-ideologi lain, yang membuka pintu pada isme-isme dalam bidang politik, ekonomi yang sejatinya bertentangan dengan Pancasila. Ini sikap kita yang pertama. Jangan sampai umat Islam terjebak dan apalagi dijebak untuk mau mempertentangkan Pancasila dengan Islam. Islam adalah agama yang paling dekat dengan Pancasila itu. Yang kedua, hadirin sidang Jumat yang terhormat, dalam suasana seperti ini, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih melanda dan banyak lagi masalah-masalah lain dalam kehidupan keumatan dan kebangsaan kita. Lewat mimbar ini khatib ingin berpesan, pilihan yang terbaik, berpegang teguhlah dengan nilai-nilai agama Allah. Berpegang teguhlah kepada kebenaran dan keislaman, kepada al-urwatul wuthqa minat tauhid, kepada tali yang kuat di dalam menjalankan tauhid. Inilah pesan Al-Quran. Katakanlah, berdoalah wahai umat Islam, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakanlah, sesungguhnya Allah Tuhan kami, Tuhanku telah menunjukkanku kepada as-siratal mustaqim, jalan kebenaran, jalan lurus, yaitu al-Islam, yang disebut oleh Al-Quran dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa, sebagai keberagaman yang teguh, yang berpegang teguh kepada kehanifan. Sebagai muslim kita harus menjadi muslim yang hanif, sebagaimana Ibrahim alaihissalam hanifan musliman. Inilah keberagaman yang teguh. Dan jangan sekali-kali menjadi orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Bukan menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan lain, tetapi minal musyrikin, termasuk orang-orang yang sekali-kali atau banyak kali lari dari nilai-nilai kebenaran, terjebak ke dalam kemungkaran, terjebak ke dalam kemaksiatan dan kebatilan. Itu adalah juga manifestasi dari kesyirikan, dan kita menjadi minal musyrikin kalau bersikap demikian. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, inilah al-Islam sebagaimana yang telah ditampilkan oleh Ibrahim alaihissalam, yang kemudian disebut sebagai millatu Ibrahim, yang kemudian diteruskan oleh para nabi dan rasul Allah, anak keturunan Ibrahim alaihissalam, baik Musa dengan agama Yahudi dengan kitab suci Taurat, maupun Isa alaihissalam dengan Injil yang pernah diturunkan oleh Allah kepadanya. Tentu semua kitab suci yang asli. Dan itu pula lah yang dilanjutkan oleh keturunan Ibrahim alaihissalam yang lain lewat jalur Ismail alaihissalam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tiada lain membawa ajaran tauhid, membawa risalah tauhid, membawa pesan at-tauhid, yaitu kita meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus berupaya dalam hidup ini mengesahkan Allah. Inilah millatu Ibrahim yang dikenal sebagai muslim yang hanif, yang oleh karena itulah sidang Jumat yang terhormat, di dalam beragama, di dalam berislam, kita harus menampilkan al-hanifiyah, harus menampilkan kehanifan, menjadi muslim yang hanif, yang dapat menampilkan al-hanifiyah, yang oleh Al-Quran dalam bahasa Arab
disebut al-hanifiyah itu adalah al-muyul ilal haq, kecenderungan kepada kebenaran. Kalau sudah menyangkut kebenaran agama, menyangkut keyakinan keagamaan, menyangkut al-aqidah al-islamiyah, bukan wilayah kompromi, bukan wilayah yang kita diskusikan, bukan wilayah yang kita perdebatkan, namun adalah sesuatu hal yang harus kita yakini dengan penuh keyakinan, dengan penuh kemantapan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Inilah al-hanifiyah. Boleh jadi kehidupan modern dewasa ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informatika yang membuat manusia bagaikan apa yang disebut dengan otomaton kehidupannya. Semua serba otomatis, semua serba digital. Kadangkala manusia lupa akan Tuhannya. Kadangkala manusia kemudian tidak menjalin silaturahim antar sesama, menjadi manusia-manusia yang egois, menjadi manusia-manusia yang individualis, manusia-manusia yang mendewakan materi, hal-hal yang bersifat bendawi, terjebak ke dalam budaya yang hedonistik yang hanya menyantuni hasrat badani semata-mata. Ini adalah ujian dan cobaan dalam kehidupan modern. Maka pesan Al-Quran tadi itu, tetaplah berpegang teguh kepada dinan qiyaman millatu Ibrahim, tetaplah berada pada as-siratul mustaqim. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, namun Islam tidak kaku. Islam juga agama yang menganjurkan kepada pemeluknya untuk bersikap toleran. Kita tetap berpegang teguh pada al-hanifiyah sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Ibrahim alaihissalam, yang oleh sebagian umat Islam ada yang menukilkannya pada doa iftitah. Ada 1-2 versi. Selain Allahumma ba'id baini, ada juga yang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati hanifan musliman. Ini komitmen Ibrahimi yang kita hadirkan dalam sholat, dalam ibadat formal kita. Dan nanti di akhir sholat, sewaktu tahiyat terakhir, kita hidupkan kembali komitmen Ibrahimi, komitmen terhadap millatu Ibrahim itu pada salawat Ibrahimiyah, kama sallaita kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini ibaratnya doa dan gerak salat kita diapit oleh 2 komitmen Ibrahimi, di awal dan di akhir. Dan baru di akhir kita diperintahkan untuk menebar salam keselamatan, kedamaian dan perdamaian kepada semesta alam, rahmatan lil alamin, dengan salam ke kanan dan ke kiri. Inilah yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dalam sebuah hadis ketika beliau ditanya, ayyul adyani ahabbu ilallah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberagamaan yang bagaimanakah yang disukai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayyul adyani ahabbu ilallah. Beliau kemudian menjawab, al-hanifiyatu samha, kehanifan yang terbuka, kehanifan yang berlapang dada, kehanifan yang bertenggang rasa. Dalam arti apa? Kita tetap committed, berkomitmen, berpegang teguh kepada kebenaran, kepada keislaman. Kita tetap berada pada as-siratul mustaqim, al-urwatul wuthqa yang saya sebutkan dari awal tadi itu, yaitu satu pegangan keyakinan yang kuat, yang mantap, jangan sampai goyah oleh ujian dan cobaan apapun. Bukan hanya kemudian kita berpindah agama, tetapi juga kalau kita tidak mau membela Islam, kalau kita jauh dari perjuangan untuk kepentingan Islam dan umat Islam,
ini artinya kita sudah goyah dari al-urwatul wuthqa, dari dinan qiyaman tadi itu. Atau ketika kita bertransaksi secara ekonomi, kemudian kita memilih sistem-sistem lain, sistem ribawi umpamanya, ini kita telah menyimpang dari kehanifan, dari al-hanifiyah. Begitu pula dalam kehidupan sosial. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, Rasulullah SAW tadi berpesan, berpegang teguhlah kepada al-hanifiyatu samha, yaitu kehanifan yang penuh dengan toleransi. Kita bisa sesama muslim, apalagi walaupun berbeda organisasi, berbeda paham keagamaan, kita diskusikan. Kalau tidak ketemu, lakum ra'yukum wali ra'yi, bagimu pendapatmu, bagiku pendapatku, bal nahnu ikhwan, tapi kita bersaudara. Dengan umat berbeda agama jelas tidak mungkin disamakan, tidak mungkin disatukan. Satu pihak menganggap Isa Al-Masih sebagai Rasulullah, Khalilullah, tapi yang lain menganggap sebagai Tuhan, tidak akan bisa ketemu karena perbedaan konsep teologis. Maka lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, bal nahnu ikhwan. Tapi kita bersaudara, baik secara kebangsaan dan maupun secara kemanusiaan, sama-sama sebagai hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-Islam, agama yang sangat tegas kalau sudah menyangkut akidah, tapi dalam muasyarah, dalam bermuamalah kita penuh dengan toleransi, penuh dengan tasamuh, selama tidak bertentangan dengan prinsip. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, inilah yang ingin saya usulkan dari pandangan Islam, bagaimana kita menghadapi situasi kondisi sekarang ini terhadap pandemi COVID-19 sebagai musibah. Allah berfirman, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalilah kepada Allah. Kita makhluk ciptaan Allah, berasal dari Allah dan akan kembali ke hadiratnya. Artinya apa? Musibah ini kita hadapi dengan penuh kesabaran, tapi dengan kembali kepada Allah, dengan bermuhasabah. Mungkin selama ini kita jauh dari Allah, maka tetap kita lakukan protokol kesehatan seperti sekarang ini. Ada physical distancing, itu ikhtiar insani, dan itu juga disarankan, diajukan oleh agama. Hifzun nafs, menjaga diri, salah satu dari maqasidus syariah, tujuan syariat Islam. Dan terutama la darara wala dirara, tidak terjebak ke dalam bahaya bagi diri sendiri dan tidak juga membahayakan orang lain. Ini ajaran Islam, ini hadis. Namun jangan sampai physical distancing ini membuat hati kita ini berjarak dengan sesama. Maka saya menganjurkan pada pemerintah, tetap protokol kesehatan, tapi jangan kemudian tanpa alasan yang kuat. Tidak boleh ada perkumpulan di masjid dengan dalih akan menjadi klaster, tapi sementara dibuka tempat-tempat wisata, mal-mal dan lain sebagainya. Kita tetap berpegang teguh kepada protokol kesehatan ilmiah, namun kita juga jangan kemudian menjauhkan diri dari Allah. Taqarrub ilallah, ya, taqarrub ilallah. Jadi physical distancing, tapi jangan kemudian mengandung arti spiritual distancing, menjaga jarak spiritual. Yang kedua, dalam kondisi situasi yang kita hadapi ini, marilah kita berpegang teguh kepada agama kita. Jangan mudah umat Islam, anak-anak umat, ya, ada rayuan, bujukan untuk keluar dari akidah Islamiyah. Jangan mudah terpengaruhi oleh ujian dan cobaan dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan politik. Kemudian kita lari dari satu komitmen untuk berjuang li'izil Islam wal muslimin. Suasana seperti sekarang sangat rentan untuk itu. Kembalilah kepada as-siratal mustaqim, dinan qiyaman millata Ibrahim, dan seterusnya itu. Inilah pesan khutbah, semoga dapat menjadi bahan permohonan bagi kita semua. Barakallahu
Istaghfiru fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.